Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa ditambahkan dalam komponen C, ya, yaitu tentang STEM. Jika pembelajarannya project, ya. Jadi STEM itu bukan sebuah model pembelajaran, bukan sebuah langkah-langkah, bukan sebuah eh, apa ya, tahapan-tahapan atau apapun itu. Tapi STEM itu, Anda bisa lihat teks di bawah yang kecil ini, STEM itu adalah sebuah pendekatan terkait dengan produk yang sedang dibuat. Jadi STEM ini kaitannya dengan produk sebetulnya. Jadi kalau tidak ada produk, tidak ada STEM. Gitu. Tapi kalau ada produk, maka STEM ini berpotensi muncul dalam produk tersebut. Apalagi kalau produknya berbasis science atau project science. Apa aja STEM itu? STEM itu terdiri dari S, T, E, dan M. S itu adalah science. Science itu adalah produk yang telah dibuat, itu dia menerapkan prinsip dari science. Oke, misalkan pembuatan eh, apa ya? Pembuatan yogurt. Tentu dalam proses pembuatan yogurt sampai jadi yogurtnya, maka produk tersebut di dalamnya terkandung prinsip sains, terutama dari bioteknologinya. Ya, konsep apa yang bisa dijelaskan dalam produk tersebut terkait materi bioteknologi? Yaitu adalah sains. Dan produk-produk yang lainnya pun jika berbasis sains, biasanya dia punya konsep. Jadi produk itu mengandung informasi tentang konsep yang sedang dibahas. Gitu ya. Kalau T ini adalah teknologi. Produk tersebut tentu dibuat menggunakan peralatan dan bahan, ya. Nah, ketika kita menggunakan alat dan bahan, apapun itu adalah teknologi. Nah, menurut saya kekeliruan guru-guru yang menerapkan STEM ini dalam produknya, seolah-olah T itu harus teknologi elektronik, ya seperti laptop, handphone, apapun yang berbau teknologi elektronik. Padahal menurut pemahaman saya, teknologi itu adalah alat bantu intinya. Jadi alat bantu apapun untuk memudahkan pekerjaan manusia itu adalah teknologi. Dan tidak harus berupa elektronik. Sebagai contoh, saya ingin menulis sesuatu di papan tulis. Maka saya membutuhkan spidol. Spidol itu adalah teknologi. Gitu ya. Kemudian saya ingin menghapus apa yang sudah saya tulis. Maka saya butuh penghapusnya. Itu adalah teknologi. Bahkan di zaman purba pun, teknologi sudah ada seperti alat untuk berburu hewan, alat untuk menulis di batu dan seterusnya. Itu adalah teknologi sebetulnya dalam dalam sudut pandang teknologi konvensional atau teknologi klasik, ya. Ya seiring perkembangan zaman, teknologi kan berkembang sehingga ada teknologi yang mengarah kepada elektronik dan gadget mungkin. Nah, jadi menurut saya apapun alat bahan yang digunakan untuk membantu dalam proses pembuatan produk itu adalah teknologi. Nah, selain itu, teknologi juga tentu ada di saat pembelajaran abad 21 itu adalah tentang penggunaan internet. Karena pembelajaran abad 21 ini terkait dengan revolusi industri 4.0, di mana siswa tentu bisa menggunakan gadget laptopnya untuk mengakses internet hanya untuk mengkaji literatur tentang referensi produk yang akan dibuat. Ya, misalkan tadi kita ingin membuat yogurt. Tentu siswa tidak tahu langkah-langkah membuat yogurt seperti apa, tahapannya seperti apa, yogurt yang jadi yang bagusnya seperti apa. Itu tentu mereka akan melihat di internet. Ya, melihat bagaimana tahapannya, bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nah, ketika melihat internet itu, mereka pasti menggunakan gadget, menggunakan laptop. Nah, itu adalah teknologi juga. Ya, nah itu adalah T. E-nya adalah engineer, di mana engineer ini adalah yang namanya produk tentu bisa dihasilkan melalui serangkaian proses atau serangkaian prosedur atau tahapan. Tidak mungkin kita bisa kun fayakun tiba-tiba jadi produk eh, yogurt, ya tentu tidak mungkin karena yang bisa melakukan itu hanya Allah, ya hanya Tuhan kita. Tapi kita tentu dalam membuat yogurt itu ada tahapan yang dilakukan secara sistematis. Langkah satu ngapain, langkah dua ngapain, langkah tiga ngapain, atau prosedur satu ngapain, dan seterusnya. Secara sistematis dan berurutan. Nah, itu adalah engineer. Ya. Jadi, dalam prosedur-prosedur pembuatan produk itu sudah masuk engineer. Engineer juga termasuk ke dalam desain. Misal kita ingin membuat
poster, ya. Membuat poster tentu tidak langsung jadi posternya, tapi kita mendesain kasarnya dulu, posternya akan seperti apa, gambar apa yang akan dicantumkan dalam poster, kita pasti akan mendesain ya dengan sketsa. Nah, desain itu adalah bagian dari engineer. Oke, ya. Perancangan suatu prototipe itu juga bagian dari engineer. Gitu, itu adalah engineer. M yang terakhir adalah matematik atau matematika, di mana produk yang kita buat memanfaatkan data kuantitatif atau teknik matematis. Misalnya, apakah produk yang nanti dibuat itu sebetulnya melalui proses pengukuran, penimbangan, kemudian eh, melalui proses penghitungan, kalkulasi, ya. Kemudian apakah menggunakan data-data kuantitatif, data-data matematika, dan seterusnya yang bersifat angka. Nah, itu adalah matematika. Ada nggak produk di biologi yang menerapkan prinsip matematika? Banyak, ya, banyak sekali. Nah, jadi intinya STEM ini harus muncul dalam produk yang dibuat di dalam project. Oke, diharapkan sih semuanya muncul ya, STM-nya muncul. Ini berbeda dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan dengan tema project yang boleh memilih salah satu saja atau lebih dari satu sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Tapi untuk STEM, ini harus muncul semuanya dalam satu produk itu. Apalagi sekarang sudah ada tambahannya A, yaitu STEAM. STEM-nya sama, tapi A-nya adalah art. Art itu artinya produk tersebut mempunyai nilai seni. Ya. Nah, tapi untuk saat ini kita pakai STEM saja dulu yang lebih sederhana. Nah, nanti di RPP, menulisnya seperti apa? Menulisnya seperti ini. Membuat format berupa tabel. Ya. Tulis pertanyaan esensialnya apa? Karena tentu yang namanya model pembelajaran project diawali dengan pertanyaan esensial. Tulis produknya apa? Misalkan yogurt atau daur ulang limbah atau apa, tulis di sini. Dan tuliskan sainsnya apa yang ada di dalam produk itu. Teknologinya apa yang digunakan selama proses pembuatan produk itu. Engineering-nya apa? Ya, tahapannya, desainnya, rancangannya. Matematikanya apa yang bisa diterapkan dalam proses pembuatan dan seterusnya. Nah, itu ditulis ya. Tabel ini nanti dicantumkan di bawah sini. Nah, ya, misalkan Anda sudah memilih yang bisa ditambahkan adalah pembagian kelompok. Pembagian kelompok, oke, tulis di sini misalnya. Nanti ininya dirapihkan ya, diluruskan. Pembagian kelompok misalkan 3 sampai 4 siswa per kelompok secara heterogen. Kemudian, sorry ini jangan di-bold ya. Nah, kemudian di sini ada STEM. Nah, STEM-nya baru cantumkan tabel yang telah kita buat tadi. Ya, di sini. Oke. Jadi di sini jangan lupa ini adalah apa tadi? Pertanyaan esensial. Ya, ini adalah produknya apa? Ini adalah science, ini adalah teknologi, ini adalah engineering, ini adalah math. Silakan ditulis, sesuaikan lebar kolomnya, silakan. Dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini STEM ini khusus hanya pembelajaran yang project. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah komponen yang akan dikerjakan atau akan diisi oleh masing-masing kelompok dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana komponen tersebut adalah komponen C tentang kegiatan pembelajaran. Terkait model-model pembelajaran, jika masih bingung ada model pembelajaran apa saja yang berpotensi diterapkan dalam Kurtilas dan Kurikulum Merdeka, silakan Anda bisa mengakses video-video saya di playlist yang lain di channel YouTube saya terkait bermacam-macam model pembelajaran. Ya, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa juga ini dibuat berdasarkan pertemuan tertentu, ya. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa memudahkan Anda untuk memahami dalam penyusunan perangkat pembelajaran, terutama pada komponen C. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.